beda wajib semuanya, iya. Itu 30% dari 5 gitu. Iya. Yang sesuai itu tadi. Yang misalnya saya contoh tadi itu Bu, misalnya ada 10 unit kompetensi. Saya sebagai kepala bagian keuangan, saya ngambil 5 yang bagian keuangan. Kalau saya sebagai kepala bagian kepegawaian, saya ngambil 5 yang bagian kepegawaian. Tapi daftarnya mungkin ada 20. Contoh lagi nanti yang kompetensi yang boleh. Maksudnya seperti apa? Misalnya yang wajib dimiliki ya. Wajib dimiliki oleh setiap orang pada posisi atau jenjang di tingkat jabatan tertentu digunakan sebagai kompetensi bersama ya. Contohnya misalnya kita nanti ada contoh. mungkin praktis di tempat lain gitu loh. Mungkin Maksudnya ini Contohnya realnya kayak gini. contoh realnya sebentar karena tadi saya dengar kan apa tadi ada apa tadi? Keselamatan kerja. Ini contohnya ya, kualifikasi 2 sepeda motor. Dia harus mengambil 16 unit kompetensi terdiri dari 8 inti dan 8 pilihan. Dan 8 inti itu dia harus mengambil semua. K3, membaca gambar teknik, menggunakan peralatan, memelihara ini, membongkar menggunakan. Ini semua dia harus diambil. Nah, pilihannya 8 unit kompetensi pilihan. Ini ada daftar ada 14, dia ambil 8. Mungkin saya mau spesifik di bagian suspensi, saya ngambil 8, 1, 2, mungkin tambah 4 yang lain gitu. Atau saya mau spesifik, saya mau ahli spesialis bidang rem saja, untuk bagian AC saja gitu. Nah itulah maksudnya pilihannya Bu. Nah ketika Bapak dari di sini 8 pilihan, daftar kompetensi pilihannya harus lebih dari 8. Ketika ini Bapak dan Ibu daftarnya hanya 8, tidak menjadi pilihan lagi, harus dipilih semuanya, iya. Jadi maksudnya itu pilihan. Masih tanya lagi, kalau melihat contoh ini, baik itu namanya inti maupun pilihan, sebetulnya kan itu semuanya adalah kompetensi teknis. Kompetensi teknis, ya. ya. Nah, bagaimana mohon ini aja pencerahan. Kalau yang kompetensi yang non teknis yang kita itu kan misalnya bernegosiasi, kemudian kerjasama, kemudian itu apakah di dalam SKKN itu juga? Ketika kompetensi non teknis yang Ibu sampaikan itu harus dimiliki oleh setiap orang di jenjang tersebut, maka itu menjadi kompetensi inti Bu. Ini kan untuk sepeda motor yang mungkin dia nggak perlu negosiasi, kebetulan seperti ini. Iya. Tapi ketika nanti di bidangnya Ibu ada unit kompetensi yang harus dimiliki, itu akan menjadi kompetensi teknis. Padahal profesi pustakawan itu Saya coba contohkan satu lagi Bu ya. Ini komentar nggak gitu? ya. Di komentar soft skill itu nggak banyak ya? Itu juga. Karena kalau yang kalau balik lagi mau mengacu yang internasional, Nah, berarti sekarang perlu ada dimunculkan lagi soft skill di bawah. core kompetensi itu adalah technical competencies. Satu lagi embedded kompetensi itu di situ adalah embedded ya. Jadi nggak bisa core kompetensi ini jalan kalau tidak ada embedded kompetencies. Yaitu antara lain ya teamwork, yang all the soft skills yang dulu kita kenal. Itu memang yang mengacu yang di internasional. Tapi untuk profesi pustakawan gitu. Iya. Nah, ini kan Sebenarnya memang sudah kalau Bapak dan Ibu mau cari-cari kayak bekerja sama dengan tim, kemudian menangani keluhan pelanggan, itu beberapa ada di kompetensi bagian pariwisata. Kalau yang leadership itu mungkin saya belum kurang tahu ya. Spesifik dong pariwisata banyak banget. Pariwisata banyak sekali. Banyak banget. Nah, nanti sini Nanti ya nanti aja. Yang kaitan dengan layanan aja. Iya kita dengan layanan. Dan manajemen kan. Jasa kan ada 3. Iya. Oh nambah lagi. saya kasih contoh Bu ya, ini KKMI kualifikasi bidang Pelatihan. betul di pelatihan. Layanan ya, industri layanan, industri ya. Jadi dia misalnya kualifikasi 3. Kualifikasi 3 itu kemungkinan jabatannya asisten instruktur atau instruktur junior. Dia 8 unit kompetensi yang harus dikuasai, 5 inti, 3 pilihan. Jadi 5 inti adalah ini K3, keterampilan dasar komunikasi,
presentasi, merencanakan penyajian, melaksanakan pelatihan tatap muka, itu semua level 3 harus 5 itu harus diambil. Nah, tiga pilihan itu diambil dari sini. Ada 5 pilihan. Jadi yang namanya daftar unit kompetensi pilihan itu harus lebih banyak dari unit kompetensi pilihan yang harus diambil. Ya. Itu kan yang nomor 5 persyaratan di nomor 4. Iya, Pak. Nomor 5 persyaratannya di nomor 4. Ya berarti dia harus ngambil ini dulu. Gak bisa sekalian uji gitu. Bisa sekalian. Oh, bisa. Dan sebenarnya kan yang namanya unit kompetensi ketika seseorang sebelumnya sudah punya yang nomor 16 itu, dia kan tinggal hanya 4 sisanya aja yang diuji kompetensi. Iya, kan itu di nomor 5 harus ngambil nomor 4 itu dari Ya. jadi dia selesai 40 keluar sertifikatnya baru nomor 5. Oh gitu. Tapi pengujiannya teknis pengujian sebenarnya bisa bersama-sama. Oh gitu. Iya. Jadi 4 setelah 4 dinyatakan oleh asesornya oke, baru lanjut ke 5. Baru bisa yang mobil pilih. Iya, nanti kan untuk jadi KK yang ini ketika di lembaga pelatihan kan turunannya adalah kurikulum silabus, untuk di RSP kan jadi skema sertifikasi. Nanti ketika lembaga diklat menyusun kurikulum, ya nanti di unit-unit ini jadi satu paket gitu, sekaligus di unit ini. Ini Bu, saya bukan contohnya Bu ya. Level 4 misalnya dia kemungkinan jabatannya adalah instruktur atau pelatih. Sebenarnya ini itu ya beda istilah. 8 inti 6 pilihan. Di sini intinya ada 8 pilihannya. Nah, pilihannya boleh kita kelompok-kelompokkan. Kelompok A ada 5, ada 7, kelompok B ada 7. Nah, mungkin tadi kan harus ngambil 6. Jadi dia boleh ngambil dari kelompok A3 atau dari kelompok B3 atau dari kelompok A6 semua, dari kelompok B6 semua, itu silakan. Itu cara pengemasan nanti dari lembaga diklat menyusun kurikulum itu kan sesuai dengan kebutuhan pasar ya pasti. Lembaga sertifikasi juga menyusun skema sertifikasi yang nggak akan yang menyusun skema yang nggak laku di pasar. Mungkin ngomong pasar. Kalau misalnya ada industri, bukan industri, karena perpustakaan dia akrobatik dalam artian dia di jenjang misalnya kayak gini, dia di jenjang ini, tapi dia mintanya kompetensi pilihannya itu ngacak gitu, bukan. Nah, jadi ngacak yang salah satu gitu, misalnya di sini satu ini satu, itu boleh. Boleh kan ini kan nanti kan jadi kompetensi pilihan. Kompetensi itulah kenapa ada kompetensi inti kompetensi pilihan supaya ada fleksibilitas Bapak dan Ibu. Jadi saya kembali lagi ke sini. Fleksibilitas tapi bisa tetap bisa dikelompokkan. Pengguna dari standar itu kan ada secara umum ada 4, pemilik, pengusaha, pekerja pegawai, peserta siswa pelatihan atau lembaga pelatihan kerja. Sebagai pemilik atau pengusaha mungkin saya bisa menetapkan saya mau pegawai saya bisa ini gitu dari kompetensi pilihan itu. Sebagai siswa saya mampunya saya sudah punya ini dan saya kurang yang ini. Untuk lembaga diklat mungkin kami punya infrastrukturnya, alat peralatannya untuk unit kompetensi ini, jadi kami bisa membuka program studi yang ini. Itu Bapak dan Ibu. Jadi ini tentang penjenjangan. Mungkin masih ada lagi ya, boleh Bu silakan. Iya. RP ya, peta itu. Ya. Setelah pemetaan nanti akan ada penjenjangan. Ya. Setelah penjenjangan nanti akan ada pemaketan. Jadi gini Bu, saya luruskan. Sudah ada RIP pertama RIP ya. Setelah RIP kan RIP itu isinya peta. Nah peta itu nanti mungkin ada peta jalannya yang mungkin tahun pertama nyusun apa, tahun kedua nyusun apa, tahun ketiga dan seterusnya. Nah
Setelah itu, setelah susun peta kompetensi, sebenarnya unit kompetensi, Bu. Setelah peta kompetensi, kan peta itu ketemu fungsi dasar, ketemu unit kompetensi. Setelah unit kompetensi disusun, baru pemaketan dan penjenjangan. Nah, ini saya tarik, saya tukar, saya putar balikan karena pengalaman yang sudah Bu, ketika setelah dipetakan, kemudian SKK ini disusun dan dirumuskan, kemudian dipaketkan, selalu saja ada yang kurang. Nah ini saya nggak mau ini dengan pengalaman yang sudah ada, supaya mudah-mudahan di perpustakaan tidak terjadi yang seperti itu. Jadi saya agak sampaikan sedikit tentang pengemasan ini, supaya ketika nanti Bapak dan Ibu sudah ada gambaran, oh ini nanti dikemasnya seperti ini dengan unit ini, supaya di peta itu muncul, supaya nggak lagi ketinggalan seperti yang sudah. Nah, itu kronologinya yang idealnya sebenarnya gitu Bu, susun unit dulu, baru pemaketan dan penjenjangan. Nah, untuk pemaketan sendiri, pertama langkahnya ya, garis besarnya mungkin untuk bisa Bapak dan Ibu pahami ya. Yang pertama adalah mengumpulkan jabatan dulu. Jabatan tadi Mas Kosi sudah sampai dilakukan ya. Kemudian di kelompok-kelompokan yang selevel Bu. Misalnya tenaga yang tadi ya ahli bibliografi dengan apa gitu yang kira-kira selevel dikelompokkan. Kemudian berdasarkan uraian jabatan itu kita tentukan yang mana kompetensi inti, yang mana pilihan. Kan bisa ketemu tadi Bu ya. Kompetensi inti yang semua di jabatan itu harus punya. Sementara kompetensi pilihan itu yang spesifik. Kalau saya menjadi ahli bibliografi ya saya ambil unit yang itu. Kalau saya ahli perawatan pustaka misalnya saya ambil yang berhubungan dengan itu. Nah jadi kita ketemu inti pilihan, kemudian kita tentukan jumlahnya. Nah jadi misalnya ada jabatan A, jabatan B, jabatan C, ini ada unit kompetensi 9. Jabatan B uraian unitnya 10. Jabatan C uraian kompetensinya 8 misalnya. Nah,